bersyukur kita masih bisa beribadah sama-sama ya. Kita mau nyanyikan lagu Anak Kecil Semua Datang Kepada Tuhan Yesus. Mari anak-anak datang kepadaku. Tuhan Yesus bilang, mari anak-anak datang kepadaku. Di dalam firman Tuhan ada tuh ya, di mana anak-anak datang kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi muridnya pikir, wah anak-anak itu mengganggu. Ya, tapi ternyata Tuhan sayang sama anak-anak. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, kata dan Tuhan. Ada yang dipangku, digendong, dan Tuhan berkati mereka semua. Anak-anak senang sekali ya, karena Tuhan Yesus baik. Tuhan juga sayang kepada kalian, anak-anak ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Mungkin ada yang belum pernah dengar atau yang sudah dengar, sama-sama nyanyikan ya. Kita belajar sama-sama lagu Biarkan anak-anak datang kepadaku, dan anak kecil datang kepada Tuhan, menyanyi dan memuji Tuhan. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menyambut kami semua, walaupun juga masih anak-anak. Tuhan sayang kepada anak-anak. Ya Tuhan Yesus, tolonglah berkati anak-anak ini juga, dan lindungi mereka, rangkul mereka semua dalam tangan kasih Tuhan. Ya Bapa yang mulia, tolonglah kami juga untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Mohon Tuhan berkati kami semua, dan Tuhan mau tolong agar kami mendapat pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan, untuk kami boleh terus melekat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Berkatilah puji-pujian akan kami naikkan, juga firman akan kami dengar. Biarlah semuanya itu menjadi bagian dari hidup kami dan membawa sukacita buat kami semua. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan berkasihan, terutama untuk para TNI yang tenggelam di laut, yang kapal selamnya
tenggelam. Biarlah Tuhan berkasihan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan juga tolong bangsa negara kami agar tetap semua dalam keadaan aman dalam perlindungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo bersama seluruh aparatnya. Biarlah Tuhan mau turut campur tangan sampai hal yang sekecil-kecil sekalipun. Tuhan mau tolong juga agar COVID-19 ini juga bisa segera teratasi. Tuhan berikan kepada kami semua tubuh yang sehat, perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak yang mulia. Berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, bulan 5 ini sudah sampai kembali kepada bulan keluarga. Kita senang ya, kita punya keluarga. Dan keluarga lebih besar lagi, keluarga dalam Kristus, kita bersaudara. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, kita berjumpa secara online ya. Juga punya sehati speaker di dalam doa. Kita doa saling mendoakan ya. Kita nyanyi lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sendiri ditiringin ya. Nanti kita nyanyikan lagu Ku Dayung-Dayung Perahuku. Kita minta Tuhan Yesus, kita undang Tuhan Yesus masuk dalam perahu kehidupan kita. Nah, kita akan aman ya. Nah, kita baru dengar berita beberapa hari yang lalu dan udah ada diketemukan
kapal selam TNI tenggelam. Kita turut berduka cita, kita ikut doakan untuk keluarga mereka yang ditinggalkan. Tuhan berkasihan, Tuhan peliharakan ya. Juga Tuhan tolong Bapak Presiden kita Joko Widodo bersama seluruh aparatnya, biar keamanan bangsa negara kita, juga keselamatan bangsa negara kita minta Tuhan tolong ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya, lagu Ku Dayung-Dayung Perahuku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati juga, kita mau dengar baik-baik firman akan disampaikan oleh Cici Ana. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Nah, di firman Tuhan dikatakan kalau kita cinta kepada Tuhan Yesus Kristus, kita taat kepada firman Tuhan. Oleh karena itu dengarkan baik-baik ya, simpan dalam hati dan lakukan. Oke? Ya.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami juga mau mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, tolong kami untuk menyatakan cinta kasih kami kepada Tuhan melalui ketaatan kami akan firman Tuhan dalam kehidupan kami untuk kami boleh lakukan. Ya Bapa, tolonglah persiapkan kami untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cici Ana. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberi penerangan kepada kami dan pengertian dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon urapan Roh yang Kudus buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Kita berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu Ero Kids GKRI Mangga Besar. Nah, hari ini Cici Ana mau cerita nih. Ceritanya tentang membangun sesuatu. Wah, membangun apa ya? Penasaran nggak? Yuk kita simak dulu peragaan berikut ini. Ada 2 buah bangunan. Bangunan ini seperti rumah ya adik-adik. Yang satu memiliki dasar yang kuat dan kokoh, sedangkan yang satu lagi dasarnya kurang kuat dan kurang kokoh. Apa yang akan terjadi ya kalau kita mengguncangkan kedua bangunan ini? Ayo kita lihat. Nah, saat diguncangkan, ternyata adik-adik yang dasarnya tidak kokoh ini langsung jatuh. Sedangkan yang dasarnya kokoh ini sangat kuat. Kenapa bisa begitu ya? Oh, rupanya karena fondasi atau dasar ini sangat penting. Nah, kalau kita berbicara, Ciana masih punya satu kejutan lagi nih. Kira-kira rumah ini melambangkan apa ya? Coba kita lihat. Ternyata atapnya bisa dibuka. Wah, dalamnya ada isinya. Rumah ini melambangkan apa ya? Ayo kita baca sama-sama. Keluarga. Oh, rupanya rumah ini melambangkan sebuah keluarga. Lalu, dasarnya ini apa dong? Dasarnya ini, coba kita lihat ya, apakah juga bisa dibuka? Wah, ternyata juga bisa dibuka. Coba kita lihat, dalamnya ada isinya juga. Apa ya isinya? Ayo kita baca sama-sama. Tuhan Yesus. Wah, apa maksudnya ya? Oh, rupanya kalau sebuah keluarga mau dibangun di atas dasar yang kuat, maka dasar itu adalah Tuhan Yesus. Keluarga yang dibangun di atas dasar Tuhan Yesus akan menjadi kuat terhadap goncangan dan gangguan apapun. Bagaimana ceritanya ya, kok Tuhan Yesus bisa menjadi dasar yang kuat? Penasaran gak adik-adik? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Nah, sudah lihat kan adik-adik? Ternyata sebuah keluarga kalau mau memiliki dasar yang kuat harus didasarkan kepada Tuhan Yesus. Tapi bagaimana caranya ya Tuhan Yesus menjadi dasar keluarga yang kuat? Maksudnya seperti apa ya? Nah, adik-adik tahu tidak? Ternyata kisah tentang rumah dengan fondasi yang kuat tidak hanya karangan Cici Ana loh, tetapi Tuhan Yesus sendiri pernah menceritakan perumpamaan seperti itu. Yuk kita simak perumpamaannya. Suatu hari, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ada 2 orang yang hendak membangun sebuah rumah. Yang satu membuat perencanaan dengan sangat hati-hati. Dia sangat rajin. Dia sudah bertekad, aku akan membuat rumah yang bagus dan kokoh. Sedangkan yang satu lagi merasa membangun rumah yang kokoh itu tidak terlalu penting. Yang penting rumahnya jadi dan bentuknya bagus. Biarin aja lah. Rumah kan rumah juga, nggak penting dasarnya kokoh apa enggak. Aku bangun aja seadanya. Begitu pikirnya. Kemudian mereka sama-sama membangun rumah itu sampai selesai.
Suatu malam, datanglah tiupan angin yang sangat kencang, disertai hujan yang sangat lebat, seperti yang tidak pernah ada pada hari manapun juga. Kemudian, pada malam hari itu, rumah yang kokoh itu yang dibangun di atas dasar yang kuat, kebesokan paginya tetap memiliki dasar yang kuat dan tetap berdiri dengan tegak. Tetapi rumah yang satu lagi yang dibangun asal-asalan, kebesokan harinya sudah menjadi hancur karena dia dibangun di atas dasar pasir. Pasirnya ambruk dan rumahnya pun ikutan ambruk deh. Nah, setelah Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua buah bangunan tersebut, Tuhan Yesus memberitahu maknanya kepada kita. Apa ya maknanya? Maknanya, kalau kita mau seperti bangunan yang kuat, maka setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa hubungannya ya antara dasar yang kuat, keluarga, dan firman Tuhan? Nah, hubungannya kalau kita di dalam keluarga, kita ingin punya keluarga yang bahagia, supaya keluarga kita semua baik dalam kondisi yang baik, maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Kita dan keluarga kita, mama, papa, dan kita sendiri, kakak ataupun adik, sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mungkin di antara kalian ada yang keluarganya belum percaya kepada Tuhan Yesus ya. Tidak apa-apa, kita terus doakan supaya keluarga kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus sebagai dasar yang kuat di dalam keluarga. Artinya setelah kita semua percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua harus sama-sama taat melakukan firman Tuhan. Seperti kata Tuhan Yesus di dalam perumpamaannya, orang yang sudah mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas dasar yang tidak kuat. Ketika datang masalah, ketika ada badai, ketika ada cobaan, ketika ada hal-hal yang tidak enak terjadi di dalam keluarga, maka keluarga itu akan mudah runtuh, hancur. Atau iman kita, kalau seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, iman kita akan mudah goyah ketika datang masalah. Karena itu, setelah kita belajar firman Tuhan, kita harus sama-sama mempraktekkan atau melakukan firman Tuhan, supaya kita mengalami sendiri kasih Tuhan. Nah, contohnya, kalau misalnya kita sudah mendengar, kita harus jujur. Maka kita mempraktekkan itu ketika kita belajar. Ketika kita belajar, kita tidak menyontek. Setelah kita praktek, kita akan tahu, wah ternyata kalau saya tidak menyontek, Tuhan akan menolong saya untuk bisa menyelesaikan ujian, dan saya bisa menjadi bertambah pintar karena saya belajar sungguh-sungguh dan saya belajar sendiri untuk menyelesaikan ujian itu. Contohnya seperti itu ya adik-adik. Contoh lainnya seperti apa? Contohnya juga ketika di rumah, misalnya Tuhan sudah berkata, kita harus sabar, tidak boleh gampang marah atau gampang ngambek. Nah, ketika kita di rumah, kalau kita mempraktekkan firman Tuhan, maka keluarga kita akan melihat, oh rupanya yang menjadi murid Tuhan Yesus ini, dan yang dulunya suka ngambek dan suka marah-marah, sekarang tidak suka ngambek dan tidak suka marah-marah lagi. Dan mereka bisa belajar untuk percaya pada Tuhan Yesus. Contoh lainnya lagi, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan menyertai dan melindungi kita, dan Dia akan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Nah, ketika kita berada dalam masalah, misalnya ketika keluarga kita menghadapi kesusahan ekonomi, keuangan, ketika papa mama tidak bekerja, kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mencukupkan kebutuhan keluarga kita, supaya papa mama bisa dapat pekerjaan dan juga bisa mendapatkan penghasilan. Kemudian kita juga berusaha, kita bekerja keras, kita menolong papa mama di rumah supaya mereka lebih ringan pekerjaannya, tidak terbeban.
Nah, ketika kita berdoa dan kita berusaha, Tuhan Yesus akan pasti menolong kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, dia akan menyertai kita. Jangan berhenti untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu artinya kita sudah mendengar firman Tuhan, kemudian kita mempraktekannya sehingga kita mengalami apa yang Tuhan katakan. Dengan begitu, iman kita akan bertumbuh dan keluarga kita pun akan kuat di dalam Tuhan. Nah, sekarang mari kita sama-sama mempelajari ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 15c. Yosua 24 ayat 15c. Sangat pendek dan sangat gampang. Bunyinya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wah, gampang banget kan adik-adik? Yuk kita ulang lagi. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang yang sudah hafal, coba ditutup Alkitabnya. Kita sama-sama ulangi ya. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wah, hebat semua ya, sudah hafal. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Tolong kami Tuhan supaya kami belajar untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, sehingga iman kami bisa kuat di dalam Tuhan. Juga tolong keluarga kami Tuhan, khususnya di tengah masa yang sulit ini, kiranya Tuhan memberkati Papa dan Mama. Mungkin ada yang sulit mendapatkan penghasilan, ataupun ada yang sedang sakit, Tuhan kiranya anugerahkan kesembuhan. Juga tolong kami supaya ketika kami di rumah, kami bisa menjadi anak yang baik, yang menjadi kesaksian dan mengharumkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Cici Ana ada pengumuman nih. Biasanya setiap Sabtu minggu kedua kita kan ada Sabtu spesial. Khusus bulan ini, Sabtu spesialnya berubah menjadi Kamis spesial. Wah, kenapa Cici? Karena hari Kamis di bulan ini kita akan sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita akan ketemu di acara Zoom Kamis spesial kenaikan Tuhan Yesus. Seperti biasa jam 4 sore, jangan lewatkan ya adik-adik. Nanti linknya akan dikirimkan, kalian bisa menghubungi nomor yang ada tertera di layar kalian. Nanti linknya akan dikirimkan dan kita bisa sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus tanggal 13 Mei, hari Kamis, jam 4 sore. Ya, masih 2 minggu lagi, tapi jangan lupa ya, 13 Mei itu pas hari libur, Lebaran hari kedua ya. Kita akan sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini Cici akan mengajarkan membuat bunga tulip seperti ini. Yang bahannya adalah kertas origami, lidi, gunting, dan lem. Pertama kita akan membuat bunga tulipnya dulu ya. Kita balik, kita lipat segitiga seperti ini. Ini lalu buka, kita balik arah seperti ini, kita lipat lagi. Seperti ini, lalu kita buka, kita lipat panjang seperti ini.
lagi, arahnya beda lagi, seperti ini, depan lagi. Seperti ini. Lalu kita buka. Ini sudah ada garisnya, kita tekuk sesuai garis seperti ini. Ya, satu lagi. Satu lagi. Dan yang terakhir. Sudah seperti ini. Kita seperti ini, kita tekuk bentuk segitiga. Seperti ini. Lalu kita tekuk ke atas. Kita ke atas, kita buka. Seperti ini. Lalu kita balik, kita tekuk lagi. Kita buka, kita seperti ini. Jadi dibuka. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil satu bagian, kita tekuk seperti ini. Bagian sebelahnya. Lalu bagian belakangnya juga kita balik, kita lipat juga seperti ini. Satunya lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita balik seperti ini. Jadinya seperti ini. Lalu bawahnya kita tekuk dalam seperti ini. Sebelahnya. Lalu kita balik, belakangnya juga sama, dilipat seperti ini. Satu lagi. Ya, seperti ini. Lalu kita tekuk seperti ini. Kembalikan ke semula tadi seperti ini. Ini ujungnya kita potong sedikit aja, segini. Jadi berlubang. Lalu bunganya kita buka. Buka seperti ini. Lalu dengan lidi kita tekuk kelopaknya.
buat tangkainya. Tangkai dan daun. Nih, kita ambil kertas origami hijau, kita balik, kita lipat dari dua bagian seperti ini. Lalu karena kita hanya pakai setengah, yang setengah untuk daun kita gunting. Lalu kita pasang di bunganya dari atas seperti ini, sebelum sampai bawah. Ujungnya kita lem, tapi bukan di atas ya, tapi di bawahnya. Lalu kita tarik seperti ini. Kita bisa betulkan dengan gunting seperti ini sampai dia nempel atau pakai tangan. Seperti ini. Lalu daunnya kita lem, tapi bawahnya ya seperti ini. Kita buka, kita kasih lem sedikit, lalu kita tempel gini seperti ini. Dan jadi bunga tulipnya. Kalian bisa buat banyak ataupun boleh bisa buat satu. Nanti kalian bisa berikan kepada orang tua kalian. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.